Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Nur Jayadi SSTMM selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang lingkungan dan budaya organisasi. Saya Riki Prasetyo Anggara selaku moderator dan pemateri yang akan mengiringi jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok 3. Ada Saudari Dwi Adisa Irma, Saudari Tiffany Davadia, Saudara Riki Prasetyo Anggara, Saudara Tubagus Bambang Susilo, Saudara Ibet Maulana, dan Saudara Nur Huda. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kelompok 3. Saudari Dwi Adisa Irma, dipersilakan. Lingkungan dan organisasi bisnis. A. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan, karena pada dasarnya organisasi merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan kegiatan organisasi. Secara garis besar, lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal atau lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Lingkungan eksternal ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan yang terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan makro dari organisasi. Untuk lingkungan makro juga dapat terbagi menjadi dua lagi, yaitu lingkungan lokal dan internasional. B. Lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi, para pengelola organisasi, para staf, anggota, atau para pekerja, serta lingkungan fisik organisasi. Lingkungan eksternal. Secara umum, lingkungan eksternal organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Berikut ini adalah lingkungan eksternal mikro. 1. Pelanggan. Para pelanggan atau konsumen adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah organisasi. Para pelanggan merupakan alasan utama sebuah organisasi bisa berdiri karena pada dasarnya sebuah organisasi menjalankan kegiatan bisnisnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari para pelanggan atau konsumen. 2. Pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis, khususnya dari organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. 3. Pesaing. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis di bidang yang sama dengan yang sedang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam menarik para pelanggan. 4. Partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian berikut ini adalah lingkungan eksternal makro. 1. Pembuat peraturan. Pembuat peraturan atau regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. 2. Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan di atas. Yang keempat, lingkungan internasional. Lingkungan internasional dapat berupa peraturan internasional. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional adalah lingkup yang lebih luas dari satu bangsa, dan dalam prakteknya akan merugikan rencana organisasi, terutama jika terlibat dalam transaksi bisnis internasional yang melampaui batas-batas satu negara. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Ada kegiatan ekspor-impor, lisensi, ada partner strategis, dan investasi langsung.
Yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Ekspor ini suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan yang dipasarkan ke negara lain. Contohnya, pengiriman tenaga kerja Indonesia TKI ke Arab Saudi, Malaysia, Singapura, atau negara lain. Kemudian impor adalah kegiatan mendatangkan barang dan jasa dari negara luar ke sebuah negara di suatu perusahaan tersebut berada. Contoh, berbagai macam mobil bermerek, Toyota, Mazda, BMW, dan lain-lain yang dilakukan di negara kita dalam waktu yang cukup lama. Kedua, lisensi. Lisensi ini merupakan kesepakatan perjanjian dalam perusahaan yang memperbolehkan perusahaan lain menggunakan merek, teknologi, hak paten, serta diharuskan membayar hak lisensi sejumlah uang. Contoh lisensi pada geo-branding, Apple dengan Nike iWatch dan Walls dan Oreo es krim cookies and cream. Ketiga, ada partner strategis. Partner strategis ini bentuk kerjasama antar perusahaan internasional dalam melakukan kegiatan bisnis saling menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk spesifik dari partner strategis yaitu joint venture, perusahaan makanan siap saji dari luar negeri yang melakukan bentuk kerjasama bisnis ini seperti McDonald, KFC, ANW, dan lain-lain. Keempat, investasi langsung. Investasi langsung ini merupakan kegiatan bisnis internasional dalam sebuah perusahaan, di mana membeli sebagian atau keseluruhan aset dalam melakukan investasi di sebuah perusahaan pada suatu negara tertentu. Contohnya pembelian sebagian saham PT Indosat oleh perusahaan telekomunikasi Singapura dan pendirian perusahaan Freeport di Papua, dan juga pembelian saham PT Bank Niaga dan PT Bank Danamon oleh pihak Singapura dan Malaysia. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. 1. Kontrol dalam perdagangan internasional. Kontrol dalam perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu kuota dan tarif. Kuota merupakan pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional, ekspor maupun impor. Sedangkan tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimpor. Yang kedua ada komunitas ekonomi internasional atau economic communities. Adanya komunitas ini memberikan kekuatan ekonomi yang sangat signifikan bagi negara-negara anggota dari setiap komunitas tersebut, yaitu dengan adanya kemudahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Komunitas ini juga menjadi kekuatan dalam menghadapi kekuatan ekonomi lain di luar kelompok tersebut. Yang ketiga ada perbedaan budaya antar negara. Dasar budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi itu berjalan dan apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi bisnis terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, jika sebuah organisasi beroperasi sesuai dengan prosedural, maka organisasi bisnis itu tidak akan mengalami kesulitan berarti dalam menjalani kegiatan bisnisnya atau terkait dengan budaya setempat. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. A. Budaya organisasi. Budaya didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok dengan mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah dipraktekkan dan dipertimbangkan dengan secara baik dan layak, kemudian diajarkan kepada anggota baru untuk dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut. Menurut Jeff Cartwright 1999, budaya adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap dan perilaku orang, dan pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespon pada lingkungan budaya mereka, sehingga Cartwright berpandangan bahwa budaya merupakan sebuah kumpulan orang yang terorganisasi untuk berbagai tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama, dan pengaruhnya dapat diukur dalam bentuk motivasi. Adapun Michael Zuil tahun 2000 menyatakan budaya korporasi merupakan cara hidup suatu organisasi yang ditularkan melalui generasi penerus pekerja.
Budaya yang dimaksud adalah termasuk siapa kita, apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, dan bagaimana melakukannya. Berdasarkan pendapat lembaga tersebut, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang cara bersikap dan beraktivitas dalam sumber daya manusia organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. B. Budaya dan peranan budaya organisasi. B. Fungsi dan peranan budaya organisasi. Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi di atas menunjukkan pentingnya fungsi budaya organisasi di dalam kehidupan organisasi. Di antaranya bahwa fungsi budaya organisasi merupakan alat untuk mempersatukan aktivitas dan kegiatan para anggotanya yang terbentuk atas sekumpulan individu dengan latar belakangnya, budaya yang khas. Dan Osland tahun 1991 mengutip pendapat Pascal menegaskan bahwa budaya organisasi pada dasarnya berfungsi untuk mengajarkan kepada para anggotanya bagaimana mereka harus berkomunikasi dan berhubungan dalam menyelesaikan masalah. Ada 4 fungsi budaya organisasi, yaitu 1. Menentukan peran yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. 2. Menimbulkan dan merangsang atas peran dalam mengikuti dan memiliki identitas bagi para pekerjanya. 3. Mengutamakan tercapainya tujuan bersama dibandingkan kepentingan individu. 4. Menjaga stabilitas sosial dalam berorganisasi. Kaitannya dengan fungsi budaya organisasi, Setopo tahun 2010 mengemukakan bahwa fungsi budaya organisasi dipengaruhi oleh fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal budaya organisasi adalah bagaimana melakukan penyesuaian terhadap lingkungan di luar organisasi, sementara fungsi internal berkaitan dengan integrasi berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi termasuk sumber daya manusia, sehingga secara eksternal budaya organisasi akan terus melakukan penyesuaian terhadap budaya-budaya yang ada di luar organisasi. Jadi makin kuat budaya organisasi akan menjadikannya tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang berkembang di lingkungannya, sedangkan kekuatan fungsi integrasi internal akan dirasakan semakin kuat jika di dalam organisasi terus berkembang norma-norma, peraturan, tradisi, adat istiadat organisasi yang terus-menerus dikembangkan para anggotanya agar semakin kuat. Sedangkan Sutisno tahun 2010 mengutip pendapat Robbins menyebutkan beberapa fungsi budaya organisasi. 1. Budaya berperan sebagai pembeda, artinya bahwa budaya kerja akan menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 2. Budaya organisasi menjadi suatu identitas bagi anggotanya. 3. Budaya organisasi dapat memudahkan tumbuhnya komitmen yang luas. 4. Budaya organisasi dapat meningkatkan kemampuan sosial. 4. Budaya organisasi dapat meningkatkan kemapanan sistem sosial. Manfaat budaya organisasi. 1. Budaya organisasi juga dapat meningkatkan loyalitas dan dedikasi pegawai pada organisasi. 2. Adanya budaya organisasi diharapkan secara kuantitatif dan kualitatif organisasi akan dapat dikembangkan. 3. Manfaat terhadap pengembangan sumber daya manusia. Manusia adalah faktor yang utama dan pertama dalam organisasi. 4. Sebagai pengembang usaha. 5. Manfaat terhadap pelanggan. Meningkatkan hubungan baik dan citra baik organisasi dalam diri pelanggan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi presentasi yang bisa kami sampaikan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.